Selamat pagi. Selamat siang, sorry. Coba Kak, ngomong dulu sebentar. Halo semuanya, selamat datang di P706 ya. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Eka. Tadi saya ngecek sound dulu supaya memastikan kelas kita berjalan dengan baik. Oke, selamat datang di KKP Desain Inklusi. Ini saya ngulang dulu cerita sedikit karena kita masuk YouTube. Nanti kita masuk YouTube, Pak. Nanti kita share link YouTube-nya. Nanti boleh Ko Eka share juga di videonya Ko Eka. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ulangin, nama saya Gunawan. Ini adalah KKP Desain Inklusi Universitas Kristen Petra. Kita lagi membahas proyek tunanetra ya, atau proyek disabilitas netra. Siang hari ini saya bersama dengan Ko Eka Christian yang ganteng, dan nanti kita akan coba ngobrol bersama Ko Eka gitu ya. Nanti teman-teman bisa saya kasih waktu mungkin 10-15 menit untuk mungkin 10 menit aja lah yang ngobrol-ngobrol per grup dengan Ko Eka. Sebenarnya kalau masih ada yang mau online sebenarnya tadi masih bisa juga karena saya sudah ada setting kamera kecil, ada kamera yang besar. Ya, di belakang kita udah punya kamera yang besar, kita juga punya kamera kecil. Nanti bisa di zoom, tapi nggak apa-apa. Puji syukur kita sudah bisa berkumpul semua offline. Ya, lengkap 12 orang. Semoga kita masih sehat dan bisa lanjut di minggu-minggu berikutnya. Nah, saya mohon maaf kemarin 2 minggu kita, atau 16 memang sebenarnya libur ya kan. Jadi 16 saya sebenarnya kasih tugas mandiri di rumah. Terus 23 kita, ya saya memperhatikan juga evaluasi ya. Evaluasi tanggal 25, jadi saya memutuskan ya udah daripada nggak fokus di sini, kalian bisa tugas mandiri ngetik ya. Masalah ketikannya belum selesai, saya nggak masalah, cuman saya tugasi itu ya. Nah, ini kita minggu ke-7 ya harusnya ya. Minggu ke-6 atau minggu ke-7. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit tentang tugasnya ya. Kayaknya harus kurang di zoom. Oke, kelihatan ya? Bisa ya? Nanti kalian bisa lihat juga di website kita, di Desain Inklusi UK Petra, terus tugas kita. Nah, jadi hari ini kita masuk tugas ketiga sebenarnya ya, di mana kita berdiskusi. Sebenarnya tanggal 9 sudah pernah sekali, tapi tanggal hari ini kita akan berdiskusi lagi dengan Ko Eka. Salah satu asumsinya adalah beliau mewakili mahasiswa atau alumni tunanetra. Ya. Terus tugas kedua kemarin sudah pernah selesai semua atau sudah semua, simulasi sebagai tunanetra. Terus ada tugas satu sebenarnya ngetik ya, pengetikan kemarin yang saya kasih dalam 2 minggu yang lalu ya. Terus tugas keempat ini mendesain alat bantu. Jadi mendesain alat bantu itu cuman hasil desainnya ya. Nah, nanti tugas UTS kita membantu diseminasi tanggal 15. Siapa yang bertugas tanggal 15 Oktober? Kalian ya, sharein. Oke, tanggal 29? Oke. Nanti itu yang tanggal 2 September kan sudah ya. Terus ada UAS. UAS menyusun laporan service learning. Nah, ini yang UAS kita bisa satu kelas bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Nggak usah khusus satu orang satu. Ya. Resa, tolong slide kedua, PPT internal. Oke. Satu lagi saya cuman sharing aja. Jadi yang tanggal 3 September sudah hadir, atau yang pernah hadir, sayangnya videonya masih di-review dan kelihatannya kita harus ada presentasi ulang oleh Pak Tutus dan Ko Eka. Jadi mumpung sambil menunggu,
kalian bisa baca-baca PPT kami ya. Ini nanti ada di folder untuk mahasiswa. Nanti saya sharing aja ulang ya. Di sini nanti ada implementasi unit layanan disabilitas dan apa saja yang dibutuhkan. Ya, oke. Tolong ke bahan untuk 3D. Nah, untuk tugas keempat, ya, atau tugas yang mendesain, kalian kan dibagi 3 kelompok ya, ya kan? Ada satu yang materi timbul, ada yang kedua modifikasi kursi, yang ketiga wayfinding map. Jadi yang pagi hari ini saya sudah prototipekan lah. Ini belum sempurna tapi sudah coba kita buat prototipenya ini wayfinding map ya. Terus ada prototipe sekitar 5 atau 6 slide itu yang untuk materi timbul ekonomi. Yang kursi kalian tinggal bikin 3D aja. Ya, cuman saya oh ya, outputnya nomor 4 itu cuman SketchUp aja ya. Jadi nggak bikin, kalian nggak usah bikin market seperti ini, nggak usah. Enak dong, ya kan? Karena kita dananya juga nggak ada. Ini Ko Eka nyumbang nih. Ko Eka yang nyumbang nih. Ya Ko ya? Sumbang ya. Sumbang ya. Soalnya apa? Ko Eka nyumbang market sama itu, dananya dari Ko Eka ini. Terus nanti kita akan cobakan sebentar sama Ko Eka. Kira-kira tingginya apa maksudnya materi timbulnya dinding ini apakah kurang tinggi ataukah kurang lebar gimana ya dan sebagainya. Terus apakah petanya terlalu besar atau kurang besar dan sebagainya ya. Nanti kita bisa bahas. Oke. Jadi kalian bisa download ya. Sorry, bisa diklik salah satu materi timbul. Contohnya materi timbul ya. Di dalam sini nanti ada PPT-nya asli, ada slide-nya. Jadi yang kalian bikin SketchUp-nya itu nggak seluruh slide PPT ya, cuman 3 slide saja. Oke. Slide nomor 3, slide nomor 11 sama slide nomor 17. Modelnya nanti pinjam salah satu ya, keluarin satu. Yang paling depan aja pelan-pelan aja. Yes. Ya. Nanti modelnya seperti ini. Ya. Tapi nanti tolong SketchUp-nya dikasih coloring ya. Ini kan line-nya ini line-nya ini belum ada garisnya ya. Belum diwarna ya. Nanti kalau boleh warnanya kayak peta ini nanti. Ini kenapa warnanya merah? Karena dia didesain untuk tunanetra yang low vision juga. Kalau yang peta yang saya bikin yang saya bikin ini didesain untuk total blind. Jadi tanpa perbedaan warna. Dia hanya timbul materi timbul ekonomi tapi tidak untuk orang low vision. Ya. Jadi nanti bisa dilihat, bisa diputerin, nanti balikin lagi. Oke. Nah, ini buat yang kelompok yang materi timbul nanti hanya 3. Tolong balik lagi ke atas. Yes. Keluar. Nah, yang wayfinding map. Wayfinding map. Ya, wayfinding map. Sorry, yang wayfinding map. Wayfinding map. Oke. Ya. Wayfinding map. Wayfinding map itu sorry belum bisa dilihat tapi itu adalah SketchUp ya. Buat teman-teman yang bikin nanti ini adalah contohnya nanti kira-kira bakal seperti ini ya. SketchUp-nya sebenarnya sudah ada, cuman dia SketchUp-nya 1:100. Kalian tinggal tingginya kalian cuman atur aja ya. Furniture-nya kalian timbulin sedikit gitu ya. Terus dinding lebih tinggi lagi dan sebagainya gitu ya. Terus diwarnai kayak gini persis. Cuman kita harus tanya dulu Ko Eka. Setelah ini kalian yang tanya-tanya ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk ngobrol sama Ko Eka, kira-kira kekurangannya apa. Oke? Terus, jadi hanya SketchUp ya? Jadi bukan bikin. Ada pertanyaan? Ya. Jadinya tugasnya itu buat di SketchUp atau market kayak gitu. Oke,
Kalau kita mau menyumbang orang tunanetra, seharusnya ya, seharusnya gimana? Marketnya atau SketchUp-nya? Harusnya marketnya, kan gitu. Cuman service learning kita semester ini nggak punya dana untuk membuat fisiknya. Jadi ini semua sumbangannya Ko Eka ini. Duitnya ini dari Ko Eka semua ini. Hebat ya? Keren loh Ko Eka. Serius beneran, ini sumbang sama Ko Eka. Karena kita nggak punya dana. Ya semester ini belum punya dana, Esther. Ya. Nanti kalau kalian mau bikinin marketnya boleh. Guyon. Nggak usah lah ya. Kalian sudah ikut KKP Desain Inklusi, sudah buka, sudah bersyukur lah kita ya. Ini sumbangannya Ko Eka untuk prototipe. Kalau orang tunanetra, kita ngobrolnya pakai SketchUp, gimana caranya mereka tahu itu? Hah? Pakai AI katanya. Iya mungkin ya. Ya, mungkin nanti kalau ada teknologi terbaru yang mungkin ada development-nya, mungkin bisa aja ya SketchUp-nya dikasih AI gitu ya. Karena sekarang sudah ada OCR sudah bisa. Foto describer udah bisa. Cuman untuk arsitektur ini memang sementara ini sih masih belum ya. Mungkin nggak tahu berapa tahun lagi, mungkin pasti ada perkembangan sih biasanya. Gitu. Oke, sebenarnya bukan saya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kenapa judulnya saya pakai SketchUp? Kalian sadar nggak kenapa saya pakai SketchUp? Bukan bikin marketnya. Kenapa nggak? Ada pertanyaan itu nggak? Ya, saya jelasin gini. Kalau kita punya SketchUp-nya, ya, saya tinggal bawa ke laser cutting. Laser cutting-nya tahun depan potong, sudah selesai. Benar? Bisa? Karena dananya kita nggak ada sekarang, satu. Kedua juga, saya bisa ngedit. Misalkan tingginya kurang ya. Tinggi dinding ini loh, tinggi dinding ini nanti kurang misalkan. Oh ya, tinggal diedit. 3D-nya kan bisa di-editing ya. Kalau kalian kasih market ke saya nggak bisa ngedit. Dan tahun depan, saya bukan ini, kalau ada yang mau PKM dari kelompok kalian, PKM wayfinding map untuk tunanetra dengan laser cutting, oh monggo. Atau mau dibikin karya tulis, ya Akpres, monggo dikembangin. Misalkan teman-teman berdasarkan kelompok ya, jangan nge-cross ya. Jadi Seno nggak boleh ini ya. Seno harus dengan kursinya gitu kan. Atau dengan paper pengkimnya. Kalian mungkin bisa ngembangin ini ya. Kalian mungkin bisa kembangin peta timbul materi timbul ekonominya gitu ya. Jadiinlah karya tulis. Gitu. Satu, kedua juga kita memang rencana mau meminta pokoknya ada sebuah grant, kita mau explore laser cutting. Bayangin nanti suatu saat kalian lulus, nggak bisa jadi arsitek langsung, misalkan ya, masih nganggur nih, misalkan. Ya udah jangan takut, bikin bisnis laser cutting. Ya nggak? Bisa kan? Bisa kreatif loh. Laser cutting macam-macam sekarang, ya, atau 3D printing atau apapun lah. Basicnya dengan penggunaan 3D SketchUp tadi kan. Sebenarnya ada satu software lagi yang harusnya dilakukan untuk laser cutting, cuman saya nggak bisa ajarin sekarang ya, karena kan kita fokusnya bukan ke laser cuttingnya. Mungkin di semester depan nanti bisa nunut kelas berikutnya. Sekali aja, nggak usah terus. Kita bikin pelatihan laser cutting. Mungkin ya. Saya belum dapat dananya, soalnya ini dananya terbatas. Untuk bikin ini aja, ya bukan sombong, maksudnya bikin prototipe ini, kita dapat sumbangan dari organisasinya Ko Eka sekitar 300.000 sampai 500.000. Materi ini kelihatannya murah ya. Cuman kan kita harus nempelin juga kan. Ini materi ininya juga 2.000 ini sekitar 400 ribuan. Jadi kira-kira total 1 jutaan untuk bikin prototipe. Nah saat ini kita masih menggunakan dananya dari organisasi yang pendukung mitra.
organisasi mitra kita. Oke, baik lagi. Bes, tolong kembali. Modifikasi kursi. Oke, untuk modifikasi kursi kalian, saya cuma kasih link-link aja, itu nanti tolong di-download. Ya. Itu udah bentuk-bentuk kursi yang bisa dimodifikasi. Jadi kalian nggak usah bikin desain baru. Kalian bisa simulasi sebentar nanti siang ini 10 menit. Kira-kira maunya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan nggak mau pakai itu ya kalian bayangin aja. Kira-kira seperti apa. Terus kalian desain kursinya seperti apa. Ya. Kursinya simple kok, kayak kursi pada umumnya yang kemarin, cuman kursi kelas kita pada umumnya ya, bukan ini ya. Bukan ini ya. Ini kursi mahal ini, ya. Kita yang kursi yang flip itu loh, kursi flip kayu. Yang biasanya kalian di P6, kalau dulu di kelas pengkim P615 itu kan tahu ya. Atau kita kan kelas pertama kita kan di P615. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, oke. Supaya lebih cepat yuk, refleksi SL ke atas ya. Oke. Coba diklik dulu, Res. Ini adalah contoh refleksi ya. Jadi kalian nanti dua tugas kalian yang simulasi sebagai tunanetra dan tugas diskusi ini, kalian daripada bikin laporan sendiri, itu kalian tulis saja di dalam format ini, ya. Nanti masukin aja during the survey kan diganti ya, misalkan kita pakai WA lah ya, nanti kita sepakati aja apa yang poin apa yang kita ganti di sini, ya. Kira-kira artinya during simulation gitu ya. Atau ganti aja nanti selama bersimulasi sebagai tunanetra apa saja yang dirasakan. Terus poin bawahnya nanti ketika berdiskusi dengan Pak Eka atau Galan, waktu itu kan Galan atau Pak Eka apa yang dirasakan kan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi kalian nanti jangan lupa nanti di UAS kumpulin semua ya. Jadi saya mungkin nggak akan nagih lagi. Ayo, siapa Moses mana? Nggak, kumpulin di akhir aja. Karena pusing, saya juga kebanyakan. Oke, PPT internal terakhir. Oke, ini saya cuman bilang aja. Buat yang 3 September kemarin online, atau yang belum hadir, atau yang apa, ini bisa jadi panduan. Jadi ada beberapa materi tunanetra. Kalau misalkan kalian mau baca lagi, bisa diakses. Nanti web linknya saya kasih. Google Drive linknya saya kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Sebelum kita ngobrol sama Ko Eka per kelompok. Mungkin habis ini kelompoknya Sherin 10 menit. Kelompoknya siapa? Siapa? Chris, terus Seno terakhir ya. 10 menit. Ada pertanyaan? Mungkin di stop screen. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Ini kita mungkin saya perkenalkan ulang kalau yang belum tahu. Ini Pak Eka, atau kan kita YouTube ya. Jadi kita buat YouTube viewer kita yang terhormat atau teman-teman YouTuber. Hai gengs gitu ya. Sekarang bukan gengs kok. Hai guys gitu ya. Kita sekarang lagi ngobrol sama Pak Eka. Ini kita lagi liatin market tunanetra. Ya. Nanti. Kita sudah pakai kamera yang kecil kok. Kamera yang belakang soalnya dia nggak bisa zoom mukanya Ko Eka. Jadi saya sekarang pindah ke kamera kecil, terus teman-teman mungkin bisa duduk di samping-samping sini ya. Jadi jangan ngeblok kameranya ya. Ya, oke. Oke, bisa maju, bisa giliran kelompoknya Sherin dan teman-teman.
bisa merabakan. Oh ya, tadi ini mungkin saya sambil teman-teman maju, boleh bawa kursi aja. Yang di belakang boleh dipakai kok. Bisa. Kalian jangan di belakang sini. Sorry. Soalnya ini ada kameranya. Jangan nutupin kamera aja. Soalnya di belakangnya ada kamera. Kalian duduk di sampingnya sana, sini. Soalnya ada kameranya. Oke, cukup. Saya nggak duduk kok. Kalian aja. Oke, bisa? Cukup? Oke, saya serahkan sama Sherin sama teman-teman untuk nanya. Silakan. Oh iya, mungkin sebentar satu poin aja. Tolong jangan ribut dulu dong. Oke, jadi ini setelah tadi kemarin saya udah cari denahnya gedung P, belum dapat catnya. Jadi daripada kelamaan saya bikin gedung W. Ini lantai 6 ya. Oke. Jadi mungkin buat yang teman-teman yang belum gedung W lantai 6 tahu nggak apa? Nggak tahu ya? Itu perpustakaan ya. Perpustakaan. Kemudian ini ada lift yang di tengah. Ada 3 lift yang di kolam jodoh, depannya kolam jodoh. Ini nanti keluar. Kemudian ini pintu masuk ya. Nah, sisanya adalah dicoba aja. Ya. Oke, mau sharein atau teman-teman mau megang langsung ngobrol aja sama Ko Eka. 10 menit ya, oke? Pak, Pak mau tanya, Pak. Untuk yang bundar-bundar ini kolom ya, Pak? Oh, oke. Kami mau tanya, kalau misalnya untuk membedakan ruangan-ruangan, misalnya kayak lift itu kan sama aja kotak gitu. Cara tahu itu lift atau ruangan lain gimana ya nanti? Itu harus ada yang ditonjolkan ya. Seperti ini kan seharusnya kan bentuknya apa? Tabung ya. Agak besar ya. Harusnya tabung ya. Nah ini kan ini seperti vinil gini kurang ya, kurang menonjol. Gitu. Jadi ya akhirnya bingung sih membedakannya gitu. Terus, yang kurang jelas ya seperti membedakan tembok dan pintu ini kok seolah-olah iya, seolah-olah kok hampir sama gitu. Terus lift, nah itu ini tembok ya. Nah kalau yang tembok ini memang dia jelas karena dia lebih tinggi ya. Ini mungkin sekitar 1 senti mungkin Mbak ya ini ya tingginya. Berapa? Setengah senti ya. Iya, lumayan jelas sih tingginya. Berarti nanti yang tembok-tembok lainnya segini, tapi tembok luarnya lebih tinggi lagi gitu. Kalau pintu itu apa harus lebih rendah lagi? Iya. Ini. Oh. Nah ini terus terang sih kayaknya juga kurang jelas ya kalau menurut saya. Ini kan bisa di oh yang ini ya, yang bolong. Nah ini kan iya iya sih tekstur yang beda dan kalau memang pintunya itu pintu besar ya mungkin agak dilebarin gitu. Kalau dia kecil ya agak dikecilin gitu. Kan pintu kan ukurannya beda-beda ya. Ada yang beda. Oh sama ya ini. Yang ini pintu lebar. Ini double. Dua pintu. Oh 2 daun.
Yang ini kecil pintunya. Nah itu harusnya perlu ya. Itu teksnya berbeda. Atau mungkin juga dikasih keterangan di huruf braille-nya ya. Tapi memang ya butuh ini juga sih. Butuh effort ya. Nah itu harusnya perlu sih Pak nama ruangannya. Apa perlu nama ruangan ya? Ya nama ruangan perlu ya harusnya. Biar lebih memperjelas ya nama ruangannya. Kalau bisa sih nama ruangannya dalam bentuk braille ya. Kalau untuk yang tunanetra total ya, itu sebaiknya ya dalam bentuk braille juga ya. Misi aku mau tanya. Kalau misalnya ruangannya tuh di sini, apa braille-nya tulisannya di sini atau kayak di sini tulisan nomor 1, terus di sini ada keterangan lagi 1 ruangan apa gitu. Lebih baik di dekat ruangannya ya, di sekitar sini ya berarti. Karena kalau di sini kan bingung loh, ini ruangannya di mana kan gitu. Jadi huruf braille-nya itu apakah di dalam ruangannya ataukah di samping kiri atau samping kanan sebagai legenda? Di samping kiri atau kanannya juga bisa sih. Kalau saya di luarnya ya, di luarnya aja. Tapi yang di dekat daerahnya ya, yang di dekat wilayahnya maksudnya ya. Misalnya kalau ruangannya ini ya, golongan ini, berarti ya mungkin di sininya. Gitu. Bawah. Kira sama ruangan lain ya? Atau di sini mungkin? Oh di luar ya? Ini tembok. Ruangannya di sini. Ini pintunya ya. Di sini juga bisa sih mungkin. Sini, di atas sini. Tapi terlalu kecil ya koridornya, tempatnya. Gitu. Kalau di sini nanti bingung. Ruangannya mana kan gitu. Gitu. Kalau misalnya di kiri atau kanan bawah kan? Langsung terbuka kosong gitu atau ada bentuk kayak seperempat lingkaran gitu. Kalau di sini bentuknya bolong gitu. Iya di bentuk bolong gini bisa sih. Cuma nanti kan dikasih keterangannya ya. Ini pintu atau ini lift gitu. Karena ini nggak ada karena ini aku nggak bisa tahu keterangannya. Jadi makanya agak bingung gitu maksudnya. Tapi kalau udah ada keterangannya kan harusnya kan udah tahu sih. Kalau misalnya dibuat, kan ini kan bolong. Kalau misalnya dibuat kayak serat gini, kayak pintunya terbuka, tapi pintunya beda material gimana? Nah bisa juga itu. Jadi biar dia beda ya maninya ya, materialnya ya. Makasih. Kalau pakai sama seri. Kelompoknya sharing. Kamu? Oh.
Jadi kita kan buatnya materi timbul ya, Bro. Iya. Nah ini kan ada dua ukuran akriliknya. Nah ini untuk ukuran yang pertama, ini yang lebih besar. Terus ini ada yang lebih kecil. Iya. Menurut Ko Eka, mendingan ukurannya yang mana? Yang lebih terasa lebih jelas gitu. Yang ini sih, yang lebih besar ini sih sebenarnya. Oh. Yang lebih besar ini sebenarnya. Kecil ini kurang jelas ya menurut saya. Oke. Agak lebar ini sih. Nah, mungkin yang gini-gini juga oke sih. Ini kan agak besar ini, yang gini. Nah, iya. Kalau yang tadi mana? Nah, ini kayaknya terlalu kecil ya. Diupdate. Oh, ini bolong ini. Lebih tipis ya. Ya sebenarnya sih untuk jelasnya lebih jelas yang ini, yang tebal ini. Cuman modelnya kan, oh ada braille-nya. Oh iya, di bawahnya ada braille-nya ini. Di bawahnya yang ini ya. Boleh, boleh. Cuman kalau yang ini nanti braille-nya di mana berarti? Di luarnya ini ya? Kalau yang kayak gini? Di bawahnya. Di sini. Di sini. Oh, 8 gitu ya. Ini kan 8 ya? Oh, 0 ya? Oh, iya 0 ya. Oh. Ini. Hmm. Hmm. Oh ya ini nggak ada belakangnya, langsung bolong. Kalau gini berarti nanti langsung ditempelin di kertasnya, terus di braille-nya 8 gitu ya. Kalau yang ini kan berarti, oh karena ini ada belakangnya ya. Mungkin kalau simpelnya lebih simpel yang ini ya. Tinggal ditempel, bawahnya kasih braille-nya 8 gitu ya. Kalau ini kan nggak bisa lah. Kalau ini berarti kertasnya yang ditempel di akriliknya ini ya. Ya, ya, ya. Ya bisa aja sih. Sebenarnya kalau simpelnya simpel yang ini ya, sebenarnya. Lebih kecil, lebih simpel ya. Cuman jelasnya lebih jelas yang ini sih.
Gitu. Oh, berarti lebih baik yang ada kotaknya ini. Atau fontnya yang lebih baik yang mana gitu. Soalnya ini fontnya beda, jadi tipe tulisannya beda. Iya. Eh, tapi sebenarnya supaya lebih bisa, maksudnya eh, mengakomodir banyak angka, mungkin lebih baik yang gini ya, yang lebih kecil ya, supaya bisa isi banyak gitu mungkin ya. Ya bisa sih Pak. Yang kecil ini bisa bisa terbaca. Cuman bayangan saya kalau ukurannya bisa gede-gede ini kan space-nya kan pasti lebih banyak ya. Space-nya lebih banyak dan mungkin nanti angkanya juga pasti lebih besar juga ya space-nya ya. Ya mungkin yang segini-segini masih oke sih. Biar juga bisa nampung banyak ya. Gitu ya. Tabel apakah sudah terbaca? Ini kayak yang maaf ya, yang ini kayak tabel judulnya ini. Ini tabel judulnya terus ini ada pembatas tengahnya gitu. Kalau aku ini kan eh, ini cuma 2 baris ya ini. 2 kolom ya. 2 kolom. Bisa sih, bisa bisa terbaca ini. Hasilnya. Bisa sih. Cuman ini kosong-kosong. Oh, ini cuma batasnya aja ya. Bisa sih. Bisa. Cuman ini kalau ditambahin ini kan keterangan keterangan braille-nya kan. Ini kan masih tulisan Latin biasa kan. Nah, gitu. Itu aja sih tinggal ditambahin braille-nya aja. Oke. Aman? Oke, makasih aku. Sudah, aman. Thank you. Ada link-nya. Oh iya, oke. Ini yang buat siapa? Teman-teman. Oh, Pak Hunde yang buat. Iya, Pak. Halo, Ko. Halo, Ko. Ada Seno dan Matthew. Tuh, foto semua. Oh ya kok, aku mau nanya, misalkan, ya ini berkaitan dengan kursi. Menurut Koko, idealnya yang buat Koko nyaman saat Koko duduk itu gimana? Sebenarnya sih kalau aku pribadi ya, kursi kayu itu sih nggak masalah sih ya. Udah cukup nyaman sih. Yang bermasalah adalah kalau kursi kayu itu kakinya itu dia udah kropos. Kursinya itu udah agak gimana ya? Agak meleot gitu. Nah, itu yang bermasalah. Bengkok gitu ya, terus didudukin dia patah. Nah, itu yang masalah kan gitu. Tapi kalau selama konstruksinya bagus ya oke-oke aja. Ya. Kalau saya Koko mau menempatkan barang seperti tongkat ataupun tas
Mungkin untuk ngeraihnya apakah enak di bawah kaki atau di sampingnya Koko secara langsung? Ibaratnya tas atau di depan langsung kayak gitu. Kalau aku sih lebih enak di samping ya, di samping kiri apa kanan gitu. Iya, samping kiri apa kanan. Tapi ya, gitu samping kiri atau kanan. Gitu. Untuk laptop kan itu perlu dikeluarin ya kok. Apakah dari kiri langsung keluarin sini atau ada perlu space lagi? Kalau laptop biasanya aku angkat dulu sih tasnya. Aku angkat gini terus aku keluarin gitu. Iya, iya, gitu. Angkat dulu tasnya terus dikeluarin. Berarti misalkan kami ngedesain di kursi tersebut tepat di samping kanannya Kokoh gini ada tempat tas kayak gitu. Bahkan mungkin Kokoh nggak perlu angkat tasnya. Jadi cuma yang perlu ngebuka langsung ngambil. Apakah itu jauh lebih efektif? Atau tetap ngambil? Di sebelahnya udah ada space-nya ya buat naruh kursi tasnya ya. Wah itu lebih baik sih. Lebih baik sih gitu. Menurut aku sih itu. Tongkatnya Koko itu sendiri kayak jadi langsung kayak bisa naro tas, iya, sama ada kayak space khusus buat taruh tongkatnya itu, jadi nggak perlu dilipat-lipat lagi gitu. Terus juga misalkan gini kok, Koko nyamannya apakah barangnya itu terletak hanya di satu arah, misalkan di sisi kanan saja atau sisi kiri saja, atau lebih mudah di dua arah, misalkan tasnya Koko di kanan, tongkatnya di kiri. Lebih enak di satu arah sih, biar ngambilnya lebih gampang ya. Iya. Satu arah tapi beda tempat gitu ya. Intinya Koko hanya balik searah. Iya. Oh ya. Terus untuk masalah sudut tajam kok. Sudut tajam itu. Misalkan apa ya? Anggapannya meja. Kan misalnya kalau untuk kan misalkan untuk kursi kampus kan itu dengan meja kan kok sekalian. Nah, sama meja kuliah gitu ya. Berarti otomatis ya secara logika berarti kita mengurangi sudut tajam tersebut kan. Nah, misalnya kita ngedesain mejanya bulat tapi diameternya cukup gede gitu. Apakah tetap terasa nyaman saat Koko duduk atau gimana? Mejanya bulat ya? Iya, misalkan mejanya bulat. Lebih nyaman apakah Koko nyamannya bulat ataukah kotak? Dan kalau bulat, dia taruhnya menyamping. Jadi mejanya lipat ke samping. Kayak gitu. Kalau kotak dia ngelipatnya antara ke depan atau ya ke samping juga bisa. Kayak gitu kok. Cuman ya lebih nyamannya apa menggunakan meja yang mana kok? Kalau aku sih ya karena belum pernah coba ya meja yang bulat, yang kursi kuliah ya. Yang saya contohkan meja yang kotak ya. Kalau meja yang bulat saya bayangannya yang mejanya yang di restoran itu. Kayak gitu. Oh, meja itu jadi lipat. Tapi juga gandeng sama kursinya juga. Sepaket sama kursinya itu. Jadi Koko duduk, setelah duduk taruh mejanya diangkat lagi. Yang gitu kok. Sama mau tanya ini kok, kan biasanya kan kalau orang tunanetra kan kadang suka agak kepentok gitu ya. Pernah ada sih ada pengalaman kayak kepentok suatu barang atau apa gitu? Iya, nah itu kan kita kan mau desain kursi ya. Apakah mending sudut lancip ini apakah mending lancip atau mau dibikin bulat? Karena kan biasanya kan kalau lebih lancip kan lebih sakit ya pas kepentok. Nah, kalau menurut Koko mending prefer yang mana? Ditumpul ya. Ditumpul. Lebih tumpul. Nanti kan dia lebih tajam kan. Nah, kalau lebih tumpul kan berarti harusnya kan dia nggak terlalu tajam kan nanti itunya. Bagian tepi-tepinya itu ya. Sama ini, apakah ada fasilitas yang Koko harapkan gitu pas ada waktu di kursi atau di tempat duduk? Paling ya cuman butuh loker aja sih buat naruh barang ya. Ini kalau di kampus kan ada yang ada lokernya ya. Tapi
ada juga yang nggak ada kan. Nah gitu. Ini kan di meja kuliah yang di bawah sini kan ada kayak tempat apa itu? Iya, di bawah gini gitu. Atau yang di meja sini ini ada lokernya kan gitu. Ada yang ada gitu kan. Sebenarnya kalau loker, oh tapi ini meja ya. Meja itu. Ini kalau kursi ya. Iya, iya, iya. Ya kalau kursi ya di samping kursi aja sih. Atau di sini misalnya kasihin kayak satu space kecil buat naruh barang-barang gitu. Ya, aku mau nanya lagi terkait sandaran kursi. Koko nyamannya seperti misalnya kursi kayak gini. Apakah nyamannya secara fleksibel? Jadi kursinya Koko sandar dia ngikutin arah sandarnya atau cenderung mati? Koko lebih nyaman yang mana? Itu maksudnya kayak kursi mobil. Kayak kursi yang lagi Koko duduk ini. Jadi kalau misalnya Koko sandar, kursinya ngikut. Kursinya ngikut. Menyesuaikan punggungnya Koko. Ya, sandar aja kok nggak apa-apa. Ya, dia menyesuaikan punggungnya Koko arahnya kemana. Ada pairnya atau cenderung yang kaku, jadi Koko sandar ya udah posisinya tetap kayak gitu, enak yang ada pairnya. Oh, oh, jegrekan. Oh, jadi bisa dikunci dan enggak ya. Hmm. Oh. Ya sebenarnya kalau kursi sih lebih suka yang fleksibel ya kalau aku ya. Yang kayak gini atau yang reclining itu kan ya nyaman ya. Ya aku rasa teman-teman sendiri kan pasti lebih suka kursi gitu kan. Nyaman toh? Iya. Lebih nyaman sih kan gitu ya. Ikut ya. Dan juga nih, kan ada kursi ada yang tipe yang ada tangan ya kok. Kok nyamannya pakai tangan apa enggak? Tangan ya. Ya yang kayak kursi yang di ya armrest yang kayak kursi di pesawat gitu ya lain. Ya yang gitu. Nyaman-nyaman aja sih, lebih bagus sih. Cuman masanya kalau pakai itu armrest itu nanti space-nya buat naruh barangnya jadi berkurang ya. Secara logika iya, tapi kan kalau dari barangnya itu kita taruhnya di luar kursi kok. Jadi kan anggapannya tangannya itu udah nyatu dengan sisi terkanan kursi, nyatu dengan sisi terkanan kursi. Nah, kursinya di bawah, tepat di bawahnya itu. Atau mungkin hanya satu sisi doang yang ada tangannya, satu sisinya itu untuk nonggang meja sama lokernya, seperti itu kok. Ini konteksnya kursi kuliah ya? Iya kok. Oh, kursi kelas. Oh, kalau kursi kelas nggak perlu ada armrest-nya sih kalau aku bilang. Kalau itu anu dong, kayak kursi malas nanti akhirnya. Iya. Kalau kalau memang kursi kuliah sih nggak perlu armrest sih. Yang perlu space-nya buat naruh barang aja. Berarti kalau misalnya aku simpulin yang nyaman buat Koko tuh misalnya kayak aksesnya itu bisa ngambil barang terdekat kan, barang terdekat dan itu, terus juga antara sudut tumpul dan ininya juga nggak ada, di belakangnya fleksibel, sandarannya fleksibel. Oke, baik. Berarti ya, apa lagi? Yang lain ada yang mau nanya? Udah. Ya mungkin itu aja sih kok. Ya, Pak sudah. Terima kasih ya kok. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak kok Eka. Oh iya, bentar.
Tes. Oke. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih banyak Ko Eka dan juga rekan-rekan. Luar biasa ya dosen kita kali ini, Pak Eka. Bentar saya kembaliin dulu kursinya. Terlalu penuh kertas kuliahnya. Oke. Tenang aja kok, kita jam 4 pulang. Enggak, Guyon. Mau sampai jam 5.30? Capek ya? Oke, saya juga capek. Habis begadang juga, saya bikin laporan S3. Saya begadang juga tadi malam. Jadi, oke, kembali lagi. Sorry sambil duduknya begini, capek, pegel, berdiri. Jadi, tadi rekan-rekan bisa dapat banyak hal ya. Ternyata market yang saya buat bersama Pak Eka tadi, yang prototipe untuk diskusi, tadi banyak kelemahannya. Jadi mungkin kalian bisa pelajari apa kelemahannya kemudian propose. Tadi ada yang bilang siapa? Chris ya tadi. Siapa namanya? Samuel tadi nanya, Pak itu Bapak tadi pakai akrilik 3 mili. Boleh nggak saya bikin yang lebih tinggi dari 3 mili kan? Tadi kan gitu pertanyaannya. Saya sebenarnya nggak ada masalah. Kan SketchUp itu kan bisa diedit ya. Ya, satu. Kedua juga kan kita ini propose. Kalau nanti tahun depan saya dapat dana anggap aja 10 juta dan sebagainya, saya bisa beli akrilik yang 5 mili malah tebelin sekalian gitu kan. Tadi juga teman-teman di market tadi udah ngobrol sama Ko Eka katanya yang 2 mili tadi yang Tadi kan saya ngirit. Ini jujur aja ini saya ngirit nih karena dananya LSM-nya Ko Eka mungkin sebenarnya ada 3 LSM yang terlibat ya, YPAB, LPT sama Eka dan partner gitu ya. Ya Kak ya. Kita baru mau bikin LSM. Eka dan partner. Eka and friend. Jadi yang 2 mili ini masih kurang tebal ya teman-teman. Ya. Yang bagus yang 5 mili. Cuman butuh tinggi tapi tebalnya ikut dinding kan. Susah ya. Makanya kita pakai 3D dan kita pakai laser cutting. Dengan laser cutting kita bisa beli akrilik yang tingginya 5 mili tapi tebalnya, saya ulang. Jadi Ko Eka tadi bilang akriliknya harus tingginya yang lebih tinggi. Ya kan, yang merah ini ya, yang luar ini. Tapi untuk dinding kan dia harus tipis kan ya. Karena mewakili dinding asli kan. Jadi tingginya kurang tinggi tapi tebalnya udah cocok. Berarti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sebenarnya untuk teman-teman yang bikin ini, saya sudah ketemu font yang lebih baik dan ukuran yang lebih ideal. Jadi nanti saya bakal share setelah UTS ke kalian. Harap sabar dulu, saya lagi bikin prototipe yang lebih bagus. Karena butuh waktu ya untuk ngelem dan sebagainya. Itu kan prototipe yang masih kasar. Nanti ujungnya kita harus lengkungin dan sebagainya. Buat teman-teman yang kursi, mohon maaf, saya tidak bisa bikinin market kalian. Mohon maaf, dan susah ya, lebih susah ngobrol pakai imajinasi daripada ngobrol pakai market ya. Ya itulah, makanya mungkin ada perbedaan antara cara berkomunikasi arsitektur verbal dengan yang cara komunikasi dengan market. Oke, mungkin kita kasih komentar terakhir dari Ko Eka sebelum kita beres-beres pulang dan bikin tugas merancang 5 lagi ya kan? Merancang 5 mulu. Merancang aja ya. Ya, silakan Ko Eka, ada komentar dari masing-masing kelompok kira-kira? Ada komentar atau ada komentar umum dan ada komentar tiap-tiap kelompok kalau ada. Statement gitu Pak. Ya, sejenis closing statement. Kalau ada pertanyaan masih boleh satu-satu ya. Kalau ada pertanyaan satu-satu ya, tapi mau cari pacar boleh. Ya, jadi ini kan topiknya soal aksesibilitas ya kalau saya simpulkan ya.
market access, terus apa tadi, akuntansi dan juga kursi ya. Oh sorry, ekonomi ya, ekonomi dan kursi. Ya intinya sih ini harus user center ya. Jadi benda ini harus diuji cobakan ke penggunanya langsung supaya dari penggunanya bisa menyampaikan saran atau masukannya gitu ya. Terus mana tadi yang soal 3D ya? Maksudnya kalau nggak pakai bendanya langsung gitu ya? Susah sih. Memang kalau diskusi memang lebih baik pakai bendanya langsung ya, supaya bisa kebayang gitu kan. Kalau hanya imajinasi jadinya imajiner nanti. Kayak nggak ada bayangan gitu ya. Jadi lebih baik memang langsung dengan bendanya, dan nanti kan bisa langsung dikasih masukan untuk yang baiknya seperti apa. Yang memang kuncinya di user center itu, terpusat pada penggunanya gitu. Jadi penggunanya sendiri bisa merasakan benda ini seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan juga kelemahannya seperti apa. Kan nanti kan bisa untuk improvement juga kan, gitu sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari masing-masing kelompok. Kalau nggak ada pertanyaan juga boleh loh ya, nggak masalah ya. Ada pertanyaan terakhir? Sherin? Nggak ada? Belum? Oke. Apa Sam? Sama? Ya, mungkin mau tanya sama Ko Eka, biasanya mungkin kalau sebelum ada alat yang belajar ekonomi itu kayak biasanya belajarnya pakai apa gitu? Tentang tabel-tabelnya. Mungkin gini, klarifikasi dulu ya. Jadi materi ekonomi itu biasanya saya sudah tanya kepada beberapa dosen ekonomi dan juga guru di YPAB. Biasanya materi ekonomi tidak diajarkan kepada tunanetra di level SMA. Ya, gitu biasanya. Nah, cuman kan berarti bagus ya. Dengan adanya kebutuhan mahasiswa ekonomi atau anak SMA yang mau belajar ekonomi, kita bikinin berarti terobosan baru nih. Teman-teman bisa program kreativitas mahasiswa nih nanti, KTI level nasional, dan bisa jadi itu terobosan yang baru. Kalau dari saya ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini, belajar matematika versi orang tunanetra gimana sih? Ya, mungkin itu kok. Jadi matematika dan ekonomi gitu Pak ya maksudnya ya. Sudah pernah dilakukan. Oke, jadi untuk belajar ekonomi dulu ya. Saya dapat ekonomi itu waktu SMP dulu ya, SMP di YPAB itu ada materi ekonomi sih. Itu ya waktu itu sih sistemnya masih kayak kita didikte, kita mencatat materi-materinya seperti itu. Kalau untuk alat peraganya, kalau ekonomi seingat saya kok waktu itu belum ada ya. Nah, untuk matematika itu ada. Jadi di bukunya itu, buku braille-nya itu sudah ada udah ada simbolnya gitu. Jadi misal, oh ini bangun ruang bentuk lingkaran gitu ya, atau bentuk persegi panjang gitu ya. Itu sudah, jadi ada kertasnya gitu ditimbulin bentuknya. Persegi panjang itu, oh persegi panjang itu kotak, tapi dia sisinya agak panjang gitu. Kalau persegi kan dia sisinya sama panjangnya kan kotak gitu. Oh kalau lingkaran itu seperti bundar, tengahnya dia ada lubangnya, ada ruangnya di tengah gitu. Nah, namanya seperti itu. Oh kalau segitiga dia 3 sisi bentuknya. Ya, gitu. Jadi di bukunya tuh sudah ada ini ya, sudah ada gambar timbulnya di bukunya itu. Rupanya mungkin pakai alat khusus ya, mungkin cetaknya itu gitu. Jadi udah ada timbul, bahkan itu SD sudah ada waktu itu yang bangun ruang itu.
bangun datar, bangun ruang itu sudah ada alat peraganya waktu saya SD. Gitu. Nah, terus waktu SMA ya, itu kan malah saya di SMA umum ya waktu itu. Nah, waktu belajar ekonomi atau akuntansi gitu, langsung main Excel, gitu. Langsung mainnya ke Excel malah gitu, kayak jurnal-jurnal dan sebagainya itu, ya langsung mainnya Excel dan ya harus belajar sendiri ya. Ya tanya-tanya teman, belajar sendiri seperti itu sih. Karena waktu itu di sana kan umum, ya sama sih gurunya kayak nulis di whiteboard dan teman-teman lihat gitu kan. Nah, yang ternyata ini ya harus effort sendiri, harus tahu gimana caranya, harus otak-atik Excel itu dan ya harus belajar sendiri intinya. Ya lebih mandiri lah intinya gitu. Gitu. Oke, makasih ya, Ko Eka. Kalau setahu saya tambahannya dari saya adalah Braille itu ada semua rumus matematika itu bisa di Braille, ya. Semua rumus matematika bisa di Braille. Jadi mereka jadi teman-teman disabilitas netra itu bisa menuliskan semuanya dalam Braille. Yang jadi masalah adalah ya nanti di pertemuan berikutnya mungkin setelah tanggal 15 ya, maksudnya kita tanggal 14-nya libur, bukan libur ya, maksudnya kita persiapan dulu yang 14 buat 15 gitu kan. Kemudian setelah tanggal 15 kita akan ada pertemuan sekali lagi lah, mungkin bisa online. Itu Braille itu depan sama belakang beda. Atau nulisnya itu dari belakang, bacanya dari depan. Kemarin sudah lihat ya beberapa yang kecuali Seno dan beberapa yang online belum lihat ya. Tapi mungkin kita akan ulang lagi Brailling versi simpelnya itu seperti apa. Dan bahkan kita coba simulasi ya. Gimana? Browsing. Bisa browsing juga kalau memang ingin tahu soal Brailling ya. Harusnya ada sih literaturnya. Oke, nanti kalau di kelas saya itu materi bebas saja dicari di YouTube, di mana. Di link saya juga sudah ada ya, yang beberapa. Cuman Braille memang saya belum bahas secara detail. Kelompoknya Seno dan kelompok apa ada masalah? Ada Matthew? Maju. Oke, clear? Wah, sudah mau pulang tuh jaketan. Pas sudah disiapin. Wah, ini udah nilainya kita potong ini ya. Enggak, Goyan. Oke, ada komentar atau terima kasih banyak buat Pak Eka ya. Ini jujur kalau dulu saya cerita sedikit waktu S1, saya nggak dapat mata kuliah seperti ini. Jadi yang saya pelajari itu totally atau sama sekali belajar dari teman-teman disabilitas netra di Bandung, di Surabaya, dan LSM disabilitas lainnya. Jadi bukan hanya netra ya, tapi saya belajar dari semua disabilitas dan nanya satu-satu, ini kira-kira seperti ini. Ya, jadi pelajaran yang berharga atau gini, jarang di S1 kita belajar interaksi dengan teman-teman disabilitas. Dan mata kuliah ini nggak wajib. Jadi sudah jarang, nggak wajib lagi kan. Nanti di minggu, mungkin setelah tanggal 15 ya, mungkin 14 tambah 21 ya, 21 Oktober, mungkin kita akan bahas sedikit tentang tugas akhir. Harusnya hari ini sharing juga dengan Bu Saras, tapi ada salah satu yang alasan nggak bisa, saya nggak bisa jelasin karena direkam di YouTube. Mohon maaf, jadi belum bisa sharing dengan Bu Saras. Mungkin nanti kita buatkan podcast saja kalau misalkan Bu Saras ini dan kita sharing selama UTS ya. Maksudnya linknya bisa dibaca di UTS gitu ya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan, teman-teman bisa offline. Saya tahu dari pagi udah capek dari Propan dan masih sempat hadir dan semoga lancar merancang 5-nya dan semoga dapat A semua. Kalau KKP sih kalau UTS-nya A, kalau UTS-nya bagus, acaranya bagus, rasanya sih bisa A ya. Cuman saya nggak mau bilang dapat A semua, nanti tahun depan 25 penuh gara-gara mau dapat A gitu kan. Jadi saya tetap masih ada tugas 6 tugas mungkin terakhir ya. Pak, saya kan sudah bikin 5 tugas baru, tapi tugas refleksinya harus dilengkapi dong ya.
tugas laporan akhir harus bantu Seno sama siapa? Nix. Seno sama Nix nih loh, foto-fotonya nih saya punya nih. Christian tadi motret. Siapa tadi motret gitu kan. Tolong dikasih materi-materinya dikasih ke Seno sama Nix supaya laporannya bisa lengkap. Laporannya juga nggak kompleks banget sih. Cuman ya intinya kalian harus support para ketua dan wakil ketua dan juga ke per kelompok ya. Dan saya nggak akan maksa untuk, oh ya tadi terakhir, mau bikin 3D-nya, beneran, serius. Saya nantang, bikin 3D-nya. Satu to, ya nggak bisa. Satu to, ya saya sudah bikin tuh. Satu slide. Oh, satu slide. Satu slide bikin 3D, ini udah jadi semua. Dibuka. Ini udah jadi semua. Dibuka. Oh ya memang, enggak, maksudnya ini udah jadi sebagian. Ya oke, saya nggak bahas saudara, nggak usah. Ini sudah jadi 3D-nya sebagian, gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, tadi kan kecil banget ya, kecil banget. Ko Eka tadi bisa baca dengan baik nggak? Yang mana Pak? Slide-nya. Akrilik tadi itu. Bukan slide-nya. Slide-nya. Oh, yang itu. Ekonomi tadi. Oh, yang ini. Ya. Yang ini. Kalau saya sih tabelnya udah bisa terbaca sih. Cuman kalau untuk huruf braille sepertinya ya nggak bisa ini. Sorry, oke. Mungkin ini terakhir aja. Saya nggak akan panjang-panjang. Kasihan teman-teman udah kedinginan. Soalnya dia nggak pakai jaket di bawahnya AC. Oke. Terakhir satu. Ini itu sudah saya bikinin beberapa untuk diskusi hari ini kan gitu. Atau ini asisten saya bikin. Sudah, tenang kan? Nggak usah bikin 3D-nya. Pertanyaan saya barusan dari diskusi ya. Anda sadar nggak? Ini harus ada huruf awas, harus ada huruf braille-nya. Jadi tadi yang Anda pegang tadi pakai akrilik itu hanya selebar 1 cm di sini. Berarti kalau bikin itu dalam bentuk 3D harusnya sebesar apa ini? Sebesar A2 ini. Jadi sebesar ini nanti. Sadar? Sadar? Ya udah. Jadi nanti sebesar-besar ini nanti. Nggak usah bikin 3D dulu lah. Nggak usah bikin, saya nggak minta, oh ya mungkin buat teman-teman yang mau bikin kursi, monggo. Kursi 1 juta ya itu langsung. Nanti mau bikin maket, monggo. Cuman masalah saya gini lah. Atau gini terakhir, merancang 5-mu udah yakin? Bagus. Selesai. Hidupmu itu udah sulit banget ya. Mungkin ada teman-teman yang ngulang kan rasanya susah juga ya, setahun menunggu. Saya nggak usah bilang siapa, tapi ada yang menunggu dari A ke A lagi kan. Selama 1 tahun loh. Semester depan KKP meneh. Yuk. Ulang, bikin 1:1. Pakai laser cutting, men. Enggak, dananya belum ada. Oke. Semester ini dananya belum ada. Semester ini adanya mungkin, ini saya cuma nawarin ya. Kalau mau dapat ekstra poin, kita akhir November mengundang teman-teman YPAB main ke Petra. Mungkin. Ini saya masih mikir-mikir. Karena dana kita harusnya dihabiskan untuk pokoknya tertentu lah ya. Jadi saya mau bikin event. Itu aja nanti kita yang bahas. Ya, nanti setelah kalian merancang 5-nya, tugas nilai keduanya udah keluar. Oke. Mau jadi panitia, saya kasih tambahan poin. Ko Eka juga mau tuh. Boleh ya? Oh ya, terakhir. Ko Eka saya promosikan, ini mungkin terakhir aja ya. Kita mau ngajuin Microsoft Grant AI untuk dana riset. Dan saya juga mau bikin kolaborasi riset sama Ko Eka. Kalau memang kalian tertarik, monggo. Setelah ini, setelah KKP. Ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Bisa di stop aja. Di end aja langsung. Terima kasih. Mari. Terima kasih.